Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dengan nomor induk mahasiswa L131222226. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dampak industrialisasi terhadap kesehatan masyarakat di Kota Palu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, seiring berkembangnya zaman, industrialisasi di Kota Palu ini semakin meningkat dan tentunya ini membawa perubahan signifikan pada aspek ekonomi dan kehidupan masyarakat. Nah, pada presentasi kali ini kita akan menganalisis bagaimana sih dampak positif dan dampak negatif industrialisasi terhadap kesehatan masyarakat. Serta kita juga akan membahas mengenai langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatifnya. Nah, adapun dampak negatif dan positif dari industrialisasi ini adalah yang pertama, kita mulai dari dampak negatif industrialisasi. Nah, dengan maraknya industri berada di Kota Palu, tentunya akan banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tentunya ini akan memicu yang namanya polusi udara. Nah, polusi udara ini merupakan suatu paparan jangka panjang di mana ini dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti penyakit jantung dan kerusakan ekosistem yang tentunya memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada pencemaran air. Seiring banyaknya industrialisasi, makin banyak juga industri yang tidak patuh terhadap aturan-aturan. Contohnya dengan membuang limbahnya sembarangan ke sungai atau ke laut. Dan tentunya ini akan mencemari air dan akan mengganggu ekosistem yang ada di air. Dan ini juga akan mengakibatkan penyakit dan kerusakan ekosistem. Yang selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah, limbah industri yang dibuang sembarangan maupun ke sungai, ke laut ataupun ke tempat yang lain, ini akan berdampak secara langsung kepada tanah, di mana tanah ini biasanya akan berdampak langsung pada manusia melalui kontak atau melalui air tanah serta udara, dan tentunya akan mengancam kesehatan masyarakat itu sendiri. Dampak lainnya seperti stres dan kesehatan mental. Nah, kehadiran industri ini tentunya juga akan mengakibatkan stres dan kesehatan mental. Kenapa demikian? Karena biasanya industri kan ini berisik dan masyarakat yang berada di sekitaran kawasan industri pasti akan terganggu dengan kebisingan. Selain kebisingan juga industri juga akan menghasilkan pencemaran. Nah, ini akan mengakibatkan stres serta kesehatan mental dari masyarakat. Nah, tentunya juga dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti ekonomi, yang dimana ekonomi ini akan berdampak juga kepada kesehatan masyarakat. Kenapa kemudian? Karena adanya ketidaksetaraan sosial. Nah, dimana industrialisasi biasanya datang dengan menjanjikan lapangan pekerjaan. Nah, dari lapangan pekerjaan ini biasanya industrialisasi pembagiannya tidak merata, sehingga hanya ada beberapa orang yang mendapatkan manfaat dari industrialisasi ini sendiri, dan tentunya ini akan mengakibatkan kecemburuan sosial dan berujung pada konflik. Nah, selain dampak negatif, adapun dampak positif dari industrialisasi. Yang pertama itu ada peningkatan akses layanan kesehatan. Nah, dengan adanya industrialisasi, tentunya ini juga akan memicu peningkatan daerah, di mana peningkatan pendapatan daerah ini dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Yang kedua ada penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan maraknya industri, tentunya ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi risiko kemiskinan. Yang ketiga, itu ada inovasi dan teknologi kesehatan. Dengan banyaknya industri, terutama di bidang kesehatan, tentunya di bidang teknologi kesehatan, tentunya ini akan meningkatkan inovasi dari teknologi kesehatan itu sendiri, seperti obat-obatan, peralatan medis yang canggih, serta layanan kesehatan digital seperti yang sudah bisa kita rasakan sekarang. Selanjutnya, ada langkah strategis untuk mengatasi dampak negatif. Nah, yang pertama itu ada peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan.
Nah, biasanya kawasan industri banyak yang tidak patuh terhadap regulasi dan penegakan lingkungan juga biasanya menjadi masalah. Makanya pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap industrialisasi industri ini agar kemudian bisa memastikan mereka memenuhi regulasi lingkungan yang ada. Selanjutnya ada peningkatan infrastruktur kesehatan. Nah, penting bagi pemerintah dan sektor swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan juga. Yang selanjutnya ada pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Nah, di mana kemudian kita melakukan program penyuluhan kesehatan yang intensif kepada masyarakat agar kemudian masyarakat bisa meningkatkan kesadaran dan mengetahui bagaimana kemudian dampak negatif dan agar masyarakat bisa mengetahui pentingnya bagaimana menjaga kesehatan. Nah, langkah-langkah strategis lainnya seperti peningkatan teknologi pengelolaan limbah, di mana dalam peningkatan teknologi ini industri juga perlu meningkatkan teknologinya bagaimana mengelola limbah. Biasanya digunakan pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan yang menggunakan teknologi sebelum dibuang. Kemudian ada pengembangan kebijakan kesehatan kerja, di mana industri harus mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi pekerja dengan biasanya mengadakan pelatihan K3. Kemudian ada pemberdayaan komunitas. Nah, di kawasan industri juga masyarakat juga harus diberdayakan, di mana masyarakat ini ikut serta dalam pengawasan serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka di kawasan industri. Nah, kemudian di kawasan industri juga penting yang namanya riset dan pengembangan agar kemudian dari riset ini kita dapat mengidentifikasi dampak spesifik yang dihasilkan karena adanya industri. Dengan riset juga ini dapat menghasilkan solusi yang berbasis bukti. Dengan riset juga biasanya dapat masyarakat ataupun segala elemen-elemen yang ada dapat berkolaborasi untuk kemudian dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Nah, selain itu pengembangan infrastruktur ramah lingkungan juga perlu dilakukan di kawasan industri. Salah satunya di Kota Palu sudah diterapkan, yaitu dengan mengadakan transportasi umum, di mana dengan adanya bis di Kota Palu yang sekarang ini itu dapat mengurangi emisi polusi lah yang dihasilkan, karena ini menjadi salah satu langkah yang baik agar kemudian kita dapat mengurangi dampak negatif dari kawasan industri ini. Kemudian ada yang namanya kita bisa menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian pengelolaan sampah yang baik juga perlu diperhatikan agar bagaimana kemudian pencemaran lingkungan ini bisa teratasi serta dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, selain itu kawasan industri juga perlu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Dengan cara apa? Dengan memperkuat regulasi, dengan menginvestasi kesehatan. Yang selanjutnya dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat kemudian diberdayakan terkait pengambilan keputusan penting dan terkait kawasan industri tersebut. Kesimpulannya bahwa industrialisasi ini juga membawa tantangan dan peluang bagi kesehatan masyarakat. Agar kemudian dampak negatif ini kita perlu atasi, sementara dampak positif perlu dioptimalkan. Kemudian diperlukan yang namanya kolaborasi dari berbagai elemen seperti elemen pemerintah, sektor industri maupun masyarakat. Ini kemudian penting agar menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan kesehatan. Tentunya juga kita perlu memperhatikan masa depan dengan pengelolaan yang hati-hati dan kebijakan yang responsif agar kemudian industrialisasi dapat berjalan beriringan dengan kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Palu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.